Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Maharani dari kelas 02 HUPE 004, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti sebagian telah dikemukakan, yaitu 1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik, atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Setiap masyarakat mempunyai perbedaan kuantitas sanksi terhadap penyimpangan tertentu terhadap hukum. Contoh, bagi masyarakat muslim di Mekah, orang berzina dikenai hukum cambuk 100 kali bagi pezina pemuda atau pemudi dan hukuman rajam bagi pezina janda atau duda. Lain halnya masyarakat muslim di Indonesia. Saat ini tidak ditemukan sanksi hukum yang demikian, baik bagi pezina pemuda atau pemudi maupun pezina duda atau janda. Dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan tergantung dari kontrol sosial masyarakat atau sanksi hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman. 2. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Rosebaum a tool of social engineering. Ada 4 faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu A. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran hukum. B. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu. C. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif. D. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Karena itu simbol pencuri berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian. 4. Fungsi hukum sebagai alat politik. Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama DPR dengan pemerintah, sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum adalah berkaitan langsung dengan negara, namun demikian hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua diproduksi oleh DPR bersama pemerintah. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai alat integrasi. Setiap masyarakat mempunyai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada yang tidak, sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Contoh hukum sebelum terjadi konflik, si A membeli baju di penjual B, sehingga si A menyerahkan harga baju kepada si B, dan si B menyerahkan baju kepada si A, jual beli. Lain halnya fungsi hukum sesudah terjadi konflik. Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli tidak mau membayar harga barang yang diterimanya dari penjual. Dari penjelasan di atas,
dapat diketahui manfaat kajian sosiologi hukum terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat dalam berinteraksi antara seorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.